Boleh pula memberi kunyah kepada si anak, dan ini sesuai dengan sunnah sekalipun masih anak kecil. Jangankan sudah punya anak, baru anak-anak kan. Memberi kunyah itu artinya disebut bapak. Nah itulah. Dan ini banyak. Baik ini berlaku bagi yang sudah punya anak ataupun yang belum punya anak. Seperti nama Abu Haidar, ini kunyah dinisbatkan kepada anaknya Haidar. Abu Faisal, ini juga kunyah. Nabi SAW dikatakan karena Rasulullah SAW yajiu ilaina wa akhun li saghirun fayaqulu ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Nabi SAW datang kepada kami. Waktu itu ada saudara saya yang masih kecil. Lalu Nabi memanggil saudaraku yang masih kecil, masih anak-anak, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Wahai Abu Umair. Disebut Abu Umair artinya bapaknya Umair. Padahal dia masih anak-anak, belum punya anak. Masih anak-anak. Nikah aja belum, malah mungkin belum tahu apa yang namanya nikah. Apa yang dilakukan oleh Nughair? Nughair itu burung kecil peliharaan Abu Umair ini, dan burungnya itu sudah mati. Ini menunjukkan bahwa boleh memberi kunyah kepada si anak walaupun atau kepada seseorang walaupun belum mempunyai anak. Qultu kata mu'alif fa fi hadzal hadis jawazul kunyah lis-shaghir waliman la waladalah. Hadis ini menunjukkan bolehnya memberi kunyah kepada anak kecil dan juga kepada orang yang tidak mempunyai anak. Bahkan ada sebuah hadis dari Suhaib, berkata Umar kepadaku, kata Suhaib, ni'mar rajulu anta ya Suhaib laula salatu khisalin fika. Seandainya tidak ada 3 hal dalam dirimu, hai Suhaib, maka engkau adalah sebaik-baik manusia. Wa ma hiya ya Amirul Mukminin? Kata Suhaib, apa 3 perkara itu wahai Amirul Mukminin? Qala, lalu berkata Umar, takannaita wa lam yulad laka wa fika syarafun fit ta'am wantamaita ilal Arab walasta minhum. 3 perkara itu yaitu kamu punya kunyah. Kunyah siapa? Suhaib ini kunyahnya Abu Yahya. Kamu punya kunyah padahal kamu belum punya anak. Bapaknya Yahya. Yahyanya nggak ada, masih di alam mana. Dan kamu punya kelebihan makanan. Dan kamu menisbatkan diri kepada orang Arab padahal kamu bukan bangsa Arab. Itu kata Umar bin Khattab 3 perkara ini. Kalau tidak ada 3 perkara ini, kamu terbaik, manusia terbaik. Qultu, aku menjawab, kata Suhaib, amma qauluka takannaitu walam yulad li fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kannani Aba Yahya. Adapun ucapanmu bahwa aku punya kunyah padahal aku tidak punya anak, maka sungguhnya Rasulullah SAW yang memberikan kunyah kepadaku dengan sebutan Abu Yahya. Wa amma qauluka intamaitu ilal Arab walastu minhum fa inni rajulun min Bani Namr bin Qasitin sabatna Rum min at-Taif ba'dama aqalat ahli wa nasabi. Adapun yang ucapanmu yang kedua bahwa aku menisbatkan diri kepada orang Arab padahal aku bukan dari bangsa mereka, maka sungguhnya aku seorang laki-laki dari Bani Namr bin Qasid yang pernah terusir oleh bangsa Romawi dari Taif. Taif ini masih daerah Arab juga, terusir ke daerah lain kemudian pindah. Kemudian setelah bangsa Rum udah tidak bisa lagi pindah lagi datang. Jadi aslinya orang Arab juga.
Wa amma qauluka fika syaraf fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala khiyarukum man at'ama ta'am. Adapun ucapanmu bahwa aku mempunyai kelebihan makanan, maka sungguhnya Rasul SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang memberikan makanan kepada orang lain. Ini menunjukkan kelebihan makanan itu dibagi-bagi sama orang lain. Dan itu terbaik manusia. 3 ini disanggah oleh Suhaib dari tuduhan Umar. Umar tidak mengetahui hukum tentang bolehnya 3 hal tadi. Oleh karena itu di akhir riwayat yang diriwayatkan Imam Al-Hakim, Umar berkata, "Shadaqta, benar engkau kalau begitu." Ini sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Ahmad dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Juga ada hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anha, "Qultu ya Rasulullah, kullu nisa'ika laha kunyah ghairi." Kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, semua istri-istrimu punya kunyah kecuali aku." Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iktani anti bi ummi Abdullah." Maka Nabi sallallahu menyatakan, "Kalau begitu kunyah kamu adalah Ummu Abdullah." Maka sejak saat itu Aisyah radhiyallahu anha dipanggil dengan sebutan Ummu Abdullah sampai meninggal, padahal Aisyah tidak mempunyai seorang anak pun. Ini lihat Nabi SAW memberi kunyah kepada Aisyah padahal nggak punya anak. Oleh karena itulah maka ucapan Imam At-Tahawi yang menyatakan bahwa para sahabat atau kebanyakan dari mereka tidak diberi kunyah kecuali setelah punya anak, ini sesuatu yang sangat jauh dari kebenaran sebagaimana penjelasan-penjelasan tadi. Jadi, ikhwan, jangankan sudah punya anak ya, laku juga belum, boleh juga mempunyai kunyah. Umpamanya kunyahnya Abu Abdullah seperti tadi, Abu Abdurrahman, Abu dan seterusnya. Asal jangan Abu Gosok. Apakah sembarangan kunyah boleh diberikan? Tidak. Ada yang dimakruhkan, yaitu makruh memberi kunyah dengan sebutan Abul Qasim. Sebab Abul Qasim itu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi dan yang lainnya. Kata Ibnu Abi Jamrah, "Al-akhdhu bihadza abra'u lidhimmah wa 'adhamu lil hurmah wa umdatuhum fi dzalik hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an tasammu bi ismi wa la takannu bi kunyati." Kata Abu Abi Jamrah bahwa mengambil ini mengambil larangan tadi tidak memberi kunyah dengan sebutan Abul Qasim itu lebih selamat dan lebih terhormat. Yang menjadi sandaran adalah sebuah hadis Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Namailah anak-anak kalian dengan namaku, tapi jangan diberi kunyah dengan kunyahku." Hadis ini sahih. Sudah selesai? Kata Al-Baghawi, al-hadis fi an-nahy al-mutlaq ashah, bahwa hadis-hadis tentang larangan memberi kunyah dengan Abul Qasim itu mutlak, itu yang lebih sahih. Oleh karena itu ada sebuah kitab yang disusun oleh penulis yang sama dengan judul Al-Qaulul Jazim fi karahatit takanni bi Abil Qasim. Pendapat yang pasti tentang makruhnya memberi kunyah dengan sebutan Abul Qasim. Inilah, yaitu memberi kunyah boleh ya, sekalipun belum punya anak. Hal berikutnya boleh juga. Yang harus dilakukan terhadap anak-anak adalah mengkhitan. Khitan ini sesuatu yang disebut fitrah
dan hukumnya wajib menurut pendapat yang lebih rajih, seperti pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Al-Auza'i. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, la tu'kalu dhabihatul aqlab wala salata lahu wala hajjala hatta yatatahhara fahuwa min tamamil Islam. Thumma innahu min syiaril hunafa wa tarkuhu min syiari ubadis salib wa ubadin nar wa qad amarna an nukhalifahu mutlaqan. Kata Imam Ahmad, tidak boleh dimakan sesembelihan aklaf. Aklaf itu orang yang tidak bersunat, tidak dikhitan. Orang yang tidak dikhitan, sesembelihannya tidak boleh dimakan, kata Imam Ahmad. Tidak ada sholat baginya, tidak ada haji baginya sampai dia bersuci. Maksudnya berkhitan. Dan khitan ini termasuk kesempurnaan Islam. Selain itu, khitan pun termasuk syiarul hunafa, syiar para hunafa. Dan meninggalkan khitan termasuk syiar para penyembah salib, para penyembah api, yang kita diperintahkan untuk berbeda dengan mereka secara mutlak. Jadi wajib khitan. Yang belum, segera. Ya, saya berharap semua sudah. Apakah ini berlaku untuk laki-laki saja? Tidak. Juga wanita. Adapun khitan untuk wanita ini satu yang mulia, tetapi mengerjakannya sunnah, tidak wajib menurut kebanyakan para ulama. Berdasarkan hadis Anas bahwa Nabi SAW berkata kepada Ummu Atiyah, Idza khafadti fa ashimmi wa la tunhiki fa innahu asra lil wajh wa ahdha lil farj. Alizauj, ahdha lizauj. Apabila kamu mengkhitan perempuan, khafadha itu, maka fa'ashimi, ratakan, wala tunhiki, dan jangan berbekas, karena hal itu lebih mencerahkan wajah dan lebih menyenangkan suaminya kelak. Jangan ditanya masalah ini. Ada sebagian ulama yang mewajibkan sama dengan laki-laki karena umumnya dalil tentang khitan tadi. Itu hal yang selanjutnya tentang keharusan yang harus dilakukan oleh seorang orang tua terhadap anaknya. Hal berikutnya mula'abatu tifli wa muda'abatuhu minar rahmah wal fahmi min fid din wa tarku dzalika minal jufa wal ghilzah. Bersenda gurau, bercanda dengan anak-anak itu termasuk bagian dari rahmat, kasih sayang kita kepada mereka, dan bagian dari pemahaman kita tentang ad-din. Bercanda, gegelutan, tahu gegelutan? Berantem-beranteman gitu, peperangan, canda, nggak apa-apa. Atau main kucing-kucingan, balap. Itu yang bisa mendekatkan hubungan kita dengan anak-anak. Dan meninggalkannya artinya tidak bersenda gurau, tidak bercanda, tidak main-main sama anak, itu jufa dan ghilzah, sikap keras, kasar, sadis. Apa namanya? Kalau kata orang sini namanya garung. Garung itu garang. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali wa indahu Al-Aqra bin Habis At-Tamimi jalisun. Faqala Al-Aqra inna li asyratan minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Fanadhara ilaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala ma la yarhamu la yurham. Kata Abu Hurairah, Rasul SAW mencium Hasan bin Ali. Di sisinya saat itu ada orang namanya Aqra bin Habis At-Tamimi sedang duduk. Kata Aqra,
saya mempunyai 10 anak, tapi nggak pernah saya cium mereka seorang pun. Kasar benar ini orang. Lalu Nabi SAW memandang kepadanya lalu berkata, siapa yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anha, jaa Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tuqabbiluna sibyan fama nuqabbiluhu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw amliku laka an naz'allahu rahmah min qalbik. Kata Aisyah, datang orang-orang Arab kepada Rasul sallam lalu berkata, engkau mencium anak-anak sedangkan kami tidak pernah mencium mereka. Kata Nabi sallam, aku tidak mempunyai kekuasaan atasmu apabila Allah mencabut rahmat dari hatimu, mencabut rasa kasih sayang dari hatimu. Hadis ini pun sahih, riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Tamatkan ya sebentar ya, nanti tanya jawab di jamaah. Yang berikutnya adalah wa mula'abatu tifli la tunafi ta'dibahu wa ta'limahul khair. Fama nahala waladun waladan khairan min adabin hasanin. Wa awwalu ma yata'allamuhu at-tiflu at-tiflu minal khairi iqamatis shalah al-maktubah wat-tarid 'alaiha. Tapi bercanda dan bergurau dengan anak-anak tidak boleh melalaikan kita dari mendidik dan membinanya tentang kebaikan. Maka alangkah baiknya seorang bapak mendidik anaknya dengan kebaikan, dan ini merupakan di antara adab-adab yang bagus. Dan yang pertama kali harus dipelajari oleh anak dari kebaikan-kebaikan itu adalah menegakkan sholat yang 5 waktu dan melatih hal itu untuk mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, murru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar wa farriqu bainahum fil madaji. Kata Nabi SAW, perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mereka usia 7 tahun. Dan pukul mereka kalau tidak mau sholat ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Dan pisahkan di antara mereka dari tempat tidur. Hadis ini sahih, riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya. Selain itu, ayyaghrisu fihi hubballahi wa rasulih wa taqdimuhuma ala ma siwahuma. Hendaklah menanamkan ke dalam hati mereka kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dan mengutamakan Allah dan Rasulnya dibanding selain keduanya. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada orang tuanya atau anaknya atau manusia seluruhnya. Setelah itu, fayu'allimuhul Qur'an biluhunil Arab wa yahfazuhu iyahu wa fi ta'allumihi fadail la tuhsa kathratan minha. Mengajarkan kepada mereka Al-Quran dengan dialek Arab, bukan dengan dialek Sunda. Dengan dialek Sunda itu fa jadi pak, palamma umpamanya. Itu salah. Dengan dialek Arab, dan suruh menghafalkan ayat itu.
dalam hal ini dalam mengajarkan Quran banyak fadilah yang tidak terhitung. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis sahih riwayat Bukhari, Abu Daud, An-Nasai dan yang lainnya. Hadis lainnya dikatakan yuqalu li sahibil Quran iqra wa wartaqi wa rattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kepada para pembaca Al-Quran nanti di hari kiamat akan dikatakan bacalah. Bukan di hari kiamat. Kepada para pembaca Quran dikatakan bacalah. Baguskanlah bacaanmu dan tartilkanlah, perlahankanlah. Bukan perlahan lawan dari keras, tapi perlahan lawan dari cepat. Apa ya? Pelan ya, lambat. Tartil. Sebagaimana kamu pun tartil di dunia. Karena sungguhnya manzilahmu, kedudukanmu, pahala bagimu adalah di setiap akhir ayat yang kamu baca. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Juga hadis lainnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ad-Darimi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lam harfun wa mim harfun. Barang siapa orang yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan 10 kali lipat pahalanya. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi 3 huruf. Alif 1, lam 1 dan mim 1 huruf.